Halo warga TCS semuanya, malam ini aku mau share cerita seram tentang pengalaman singkat seseorang dari TreatX, yaitu dari akun @laurenshock1812. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita pertama ini terjadi di kosan saya. Kebetulan kamar saya agak tinggi lantainya dan berada di depan dekat dengan pagar. Begitu masuk dan berdiri di pintu kamar, pasti udah kelihatan apa yang ada di luar pagar. Iseng nengok ke tetangga seberang kos. Kebetulan di belakang rumahnya ada pohon pisang. Kos saya ini ada 2 lantai, dan masing-masing ada kamar mandi dan WC yang bersebelahan. Semuanya ada penghuninya. Dan di atas ada tanteku yang suka mandi dan mainin air dini hari. Kadang juga iseng suka ceklek-ceklek dagang pintu, bikin anak-anak penghuni kos di atas kalang kabut. Pernah nih, ada tetangga dapur, katanya di atas keran airnya nyala terus, padahal penghuni atas jarang ada di kosan. Suatu ketika, ada anak kos bawah yang kebetulan mau jemur baju jam 9 malam. Di lantai atas, tiba-tiba lari turun sambil gemeteran, dan pas ditanya kenapa, katanya habis ngeliat poci. Oke, singkat cerita, selesai untuk cerita di kosan saya. Saya akan melanjutkan ke cerita saat saya sewaktu kerja lebih spesifik, yaitu di gedung tempat kerja. Karena saya anak baru yang bekerja di wedding decoration, saya belum mengerti jam keluar masuknya barang setelah acara. Kebetulan saya dapat kerjaan buat nerima dan ngecek barang masuk. Jam 10 malam, saya sudah berada di gudang sendirian. Di dalam ruangan saya, ada ruangan lagi dan kebetulan pintunya itu tertutup. Ada yang ketok-ketok dari dalam. Sekali sih saya cuekin, dan yang ketiga kalinya, saya langsung kabur keluar ruangan nunggu di garasi. Tiba-tiba aja penjaga gudangnya bilang, barang datang baru pagi jam 4. Asem dah, mau gak mau langsung tancap das pulang. Masih di area gudang tempat kerja. Gudangnya ini ada di pinggir jalan raya. Dan di gudang ada satu pohon yang lumayan serem kan. Karena garasi penuh sama mobil-mobil untuk bongkar muat, terpaksa anak-anak yang kerja kalau bawa motor, mesti parkir di dekat pohon itu. Setelah urusan penerimaan barang selesai, saya lihat jam masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Saya sama teman saya langsung mau ke tempat tongkrongan buat beli makanan sambil nunggu sampai subuh. Baru deh balik ke rumah masing-masing. Begitu keluar gedung, pas posisi di samping motor, mau pakai helm nih. Saya noleh ke teman saya di sebelah buat ngasih helmnya. Tapi tiba-tiba ada kunti nempel ke dia. Mukanya itu hitam banget. Mana matanya itu melotot deket banget sama muka saya. Jadi posisinya nih, saya sebelahan sama teman saya. Saya hadap ke barat, teman saya hadap ke timur. Kuntinya ini posisinya di tengah-tengah. Kaget banget pokoknya. Sampai pada akhirnya saya lempar helm, lalu kemudian penampakan itu menghilang. Untung aja nih tangan cakram. Kalau enggak ya teman saya yang kena lemparan helm. Teman saya pun sampai bingung dan tanya, "Mbak, kenapa saya mau dilempar helm? Dan kenapa saya kok mual-mual ya?" Kebetulan teman saya ini agak sensitif kalau ada energi negatif. Ciri-cirinya kayak selalu mual sama pusing sesak gitu. Terus saya bilang deh saat itu juga, "Tadi ada kunti nempel sama kamu." Saya sampai kaget, makanya langsung saya lempar deh helm ini. Setelah saya bilang kayak gitu, dia pun muntah-muntah. Nah guys, itulah beberapa cerita pengalaman saya. Meski sebenarnya masih banyak lagi, tetapi sekarang saya sanggupnya menulis segini aja. Di lain kali, akan saya bawakan yang lebih seram daripada cerita ini. Kalau menurut kalian gimana tentang cerita yang satu ini? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini aja ceritanya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk pencet like, serta jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari YouTube channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.